Saudara siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Haleluya. Kita ada di dalam bagian yang keempat. Seri khotbah bulan ini yaitu Dia bawaku terbang dengan sayapnya. Ayo kita baca ayat rema bulan ini terlebih dahulu di Keluaran 19 ayatnya yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Nah, di ayat ini Tuhan berkata Dia mau mendukung kita di atas sayap Raja Wali. Sama-sama dalam hidup kita berjuang. Sama-sama kita bergerak maju. Kalau kita maju sendiri, jalan sendiri, lari sendiri, dibandingkan kalau kita didukung oleh Tuhan di atas sayap Raja Walinya, saya percaya perjalanannya sama, tapi experience-nya akan berbeda. Perjuangannya sama, tapi hasilnya juga akan berbeda. Itu sebabnya saya berdoa dalam hidupmu tidak berjuang sendiri. Dalam hidupmu bukan dengan kekuatan sendiri. Tetapi oleh roh Tuhan, oleh kuasa Tuhan, Dia bawa kita terbang dengan sayapnya. Amin. Nah, dari sejak berapa minggu ini kita sudah belajar tentang Raja Wali. Dan minggu lalu kita belajar Raja Wali itu bisa terbangnya cepat. Ya, Raja Wali kalau terbang bisa mencapai 160 km per jam. Kalau dia dari atas menukik untuk menyasar mangsanya, bisa sampai 320 km per jam. Itu kayak F1 ya. Jadi kencang sekali. Seperti khotbah minggu lalu. Faster than you think. Jadi Anda siap-siap kalau Tuhan kerja dalam hidup saudara. Anda akan dibawa mengalami akselerasi yang lebih cepat dari yang Anda pikirkan. Oke. Nah hari ini saya mau bagikan sama saudara. Raja Wali bukan hanya bisa terbang cepat. Tapi Raja Wali juga bisa terbang tinggi. Raja Wali punya kemampuan untuk terbang di ketinggian sekitar 3.000 sampai 4.000 meter. Ya, untuk kita ngerti aja gunung tertinggi di Pulau Jawa ini ketinggiannya 3.676 meter. Artinya akan jadi sangat mudah buat Raja Wali untuk mengitari ketinggian Gunung Semeru tersebut. Ya, artinya kalau Tuhan bawa kita terbang dengan sayapnya, saya mau ngomong sama saudara, siap-siaplah dalam hidupmu. Tuhan akan bawa saudara ke level ketinggian tertentu yang melampaui dari kesanggupan dan kemampuan saudara. Anda bayangkan saja kalau naik Gunung Semeru, kita harus mendaki sendiri. Kita harus jalan sendiri. Kita harus berjuang sendiri. Betapa payahnya, betapa beratnya, betapa susahnya. Tapi kalau Raja Wali mencapai ketinggian itu dengan mudah, just like that. Saya mau katakan sama saudara, ada ketinggian tertentu dalam hidup kita. Kalau kita berjuang sendiri saja, beratnya luar biasa. Tapi kalau hari ini Tuhan sendiri yang menopang saudara di atas sayapnya. Maka mulai hari ini dari yang paling bawahmu Tuhan akan angkat saudara. Tuhan akan promosikan saudara sampai ketinggian yang tidak terduga. Melampaui dari yang Anda pikirkan dan bayangkan dalam hidupmu. Ini yang dialami oleh Musa. Disupport Tuhan dengan sayap Raja Walinya. Pada waktu itu Musa umur 80 tahun. Tapi dia bisa naik turun Gunung Sinai secara luar biasa. Di atas Gunung Sinai pun dia puasa 40 hari 40 malam. Masih ingat ya? Setelah itu dia turun dari Gunung Sinai bawa loh itu. Tapi ternyata bangsa Israel ngacau menyembah berhala. Sampai akhirnya loh itu dipecahkan saudaraku. Dan dia naik lagi turun lagi. Kalau kita cuma dengar gitu aja kayaknya gampang. Tapi kalau saudara pernah ke Israel dan jalani sendiri naik ke Gunung Sinai, itu bukan urusan yang mudah. Terakhir saya ke Israel mendaki Gunung Sinai, ya, saya yang umurnya separohnya Musa, sekitar 40-an. Tapi nggak gampang, butuh
perjuangan. Padahal di zaman kita beda sama dia. Di zamannya masih alamnya kayak gitu. Di zaman kita sudah dibuat jalan setapaknya supaya memudahkan buat kita. Dan bukan cuma itu, para peserta bisa naik unta dari bawah sampai di ketinggian tertentu. Baru setelah itu mendaki sendiri karena unta nggak bisa lanjutin lagi. Ya, jadi artinya kita ini sudah banyak dibantu, tapi rasanya capeknya luar biasa. Akhirnya kita sampai di atas. Ketika sampai di atas saya masih ingat, ya indah sekali, luar biasa sekali. Dan di situ kita doa di gua yang di situ dipercaya Musa berdoa waktu itu. Dan memang benar saudaraku, saya gak mengada-ngada ya, tapi itu bukan cuma sensasi. Saya tuh percaya itu tempat yang diberkati oleh Tuhan. Di tempat itu Anda akan bisa merasakan hadirat Tuhan, itu luar biasa sekali. Ya wah, kita berdoa satu rombongan, kita terima blessing yang luar biasa. Selesai kita turun. Saya pikir kalau turun gampang dong. Naiknya aja yang berat, turun gampang. Tapi ternyata kalau Anda naik sudah terkuras energinya, itu lutut sudah habis semua kekuatannya. Waktu turun gak gampang. Sampai sempat karena saking capeknya saya sempat jatuh juga saudaraku. Ya saya bayangin, saya umur sekian aja butuh berjuang. Tapi Musa dengan mudahnya naik turun Gunung Sinai. Saya yakin itu pasti Tuhan yang menopang dengan stamina Raja Wali, dengan kekuatan Raja Wali untuk membuat Musa mampu melakukan yang harusnya tidak bisa dia lakukan. Karena itu hari ini sementara firman ini dibagikan, satu sisi saya khotbah, tapi dalam hati saya doa buat saudara. Supaya Anda terima kekuatan Raja Wali dari Tuhan. Stamina yang daripada atas diberikan dalam hidup saudara. Supaya dalam hidupmu dibawa naik oleh Tuhan. Di level ketinggian yang tak terduga di dalam kehidupan saudara. Anda mau? Anda siap? Anda percaya? Nah pertanyaannya, kenapa kok Tuhan mau membawa kita di level ketinggian yang tak terduga? Apakah untuk gaya-gayaan? Apakah untuk membuat kita bisa merasa lebih dari orang lain, bisa flexing? Atau karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana? Kita pelajari ya, kenapa kok Tuhan memberikan kemampuan kepada Raja Wali untuk bisa terbang tinggi? Ada 3 yang saya mau bagikan. Yang pertama, dengan terbang di ketinggian, Raja Wali bisa melihat lebih luas. Benar enggak? Tempatnya sama, tapi kalau kita di tempat yang rendah, dibandingkan kita di tempat yang lebih tinggi, ngelihatnya sama apa beda? Beda. Ya kalau saudara di rumah tapak, keluar dari pintu rumah, yang Anda lihat apa? Rumah-rumah tetangga saudara aja, sekeliling Anda aja. Tapi kalau di Jakarta banyak dari kita tinggal di apartemen. Anda yang tinggal di apartemen belasan lantai atau puluhan lantai, Anda melihat dari jendela apartemen saudara, Anda akan melihat kota Jakarta. Di titiknya sama, daerahnya sama, tapi kalau di tempat rendah yang dilihat lebih sedikit, lebih sempit, lebih terbatas. Tapi begitu kita naik ke level yang lebih tinggi, yang dilihat lebih luas. Yang dilihat lebih banyak. Yang dilihat lebih besar. And what you see is what you get. Saya berdoa hari ini, sementara Anda terima firman Tuhan, Roh Kudus yang membawa Anda ke dimensi roh yang lebih tinggi. Sehingga mata rohani saudara tidak melihat yang sempit, yang terbatas. Tapi mata rohani saudara dicelikkan oleh Tuhan untuk bisa melihat visi yang lebih besar. Rencana Tuhan yang lebih banyak. Janji-janji Tuhan yang lebih hebat siap untuk dinyatakan dalam hidup saudara. Oh, tepuk tangannya jangan separuh-separuh buat Tuhan kita yang punya rencana besar. Anda percaya itu? Karena what you see is what you get. Sekalipun Tuhan punya janji-janji yang hebat, rencana yang besar. Kalau Anda belum mampu melihatnya, Anda belum bisa dapat. Hanya ketika Anda bisa lihat itu, Anda dapat. Seperti Abraham. Abraham disuruh melihat bintang-bintang di langit. Begitu dia melihat, sebanyak itu keturunanku. Dia dapat. Pertanyaannya, do you see? Do you see it? Apakah engkau melihatnya? Apakah kau melihat janji Tuhan itu? Dan sama-sama melihat janji Tuhan. Seberapa banyak, seberapa luas, seberapa besar yang Anda lihat.
Itu yang Tuhan akan kerjakan. Itu yang dialami oleh Yusuf. Untuk Tuhan bawa Yusuf jadi orang besar, Tuhan kasih visi dulu. Tuhan bicara sama dia melalui mimpi terlebih dahulu. Untuk memperlihatkan ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Saya percaya bahkan di dalam khotbah ini akan ada orang-orang di tempat ini. Sementara Anda dengarkan saya, dalam hati saudara Tuhan tunjukkan visi itu. Dalam benak saudara Tuhan berikan rema itu. Amin. Jadi apapun itu yang Roh Kudus kerjakan, get ready untuk nangkep. Karena kalau Anda bisa nangkep rema yang dari Tuhan, visi yang dari Tuhan, something shall happen in your life. Kita baca Kejadian 37 ayat 5 sampai ayat 11. Ini yang dialami Yusuf ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Padahal Yusuf dapat visi dari Tuhan apa tidak? Mimpi dari Tuhan, yang dia dapat itu mimpi dari Tuhan, visi dari Tuhan. Tapi karena dia nggak ngerti, dia belum bijaksana menghandle ketika dapat visi, dia nggak tahu sama siapa dia boleh ngomong, sama siapa nggak boleh ngomong. Apa yang bisa dia ceritakan, apa yang nggak bisa dia ceritakan. Kapan waktunya untuk menceritakan dan sama-sama menceritakannya, sejauh apa boleh menceritakannya. Makanya kalau Anda dapat visi dari Tuhan, tanya sama Tuhan, minta hikmah dari Tuhan. Kalau enggak Anda akan mengalami kesalahan dan masalah seperti Yusuf ini. Tapi itu bukan yang akan kita bahas hari ini. Ya, kita fokus sama visi yang Tuhan mau kasih sama Yusuf. Lanjutkan dulu. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Itu mimpi pertama. Sekarang mimpi kedua. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Oke, kenapa kok ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya? Karena ayahnya juga seorang pemimpi. Dan ayahnya itu ngerti, mimpi itu bukan cuma sekedar bunga tidur. Tuhan bisa bicara kepada kita melalui mimpi. Tuhan bisa bicara kepada kita melalui hamba Tuhan. Tuhan bisa bicara kepada kita melalui teman. Jadi keadaan yang ada di sekeliling kita, Anda belajar peka untuk mendengar suara Tuhan. Ya, jadi ayahnya tahu. Nah, Yusuf ini pada waktu itu diperlihatkan. Tuhan kasih tahu sama dia, Yusuf, ini yang aku mau kerjakan dalam hidupmu. Ini masa depanmu, ini rencanaku dalam hidupmu. Tuhan nyatakan, Tuhan punya rencana untuk membuat Yusuf jadi penguasa yang besar. Jadi orang yang besar, jadi berkat yang besar. Dan Yusuf percaya itu. Buktinya apa? Dia excited. Bahkan dia susah nahan hatinya. Dia cerita kemana-mana sampai akhirnya dia kena masalah. Tapi itu adalah satu bukti juga Yusuf percaya. Walaupun kayaknya kejauhan. Dia cuma anak biasa. Tapi dikasih mimpi jadi penguasa. Jadi orang besar. Tapi Yusuf percaya. Saya nggak tahu keadaan kita masing-masing. Doa saya, Anda tidak membatasi janji Tuhan, visi dari Tuhan dengan keadaanmu. Doa saya, seberapapun muluk-muluknya, seberapapun besarnya, seberapapun mustahilnya, ada hati yang percaya.
percaya. Karena Yusuf percaya, dia ngelihat janji Tuhan. Dia ngelihat visi yang lebih besar, lebih luas itu. Maka yang Tuhan janjikan tergenapi dalam hidupnya. Ini yang jadi doa saya buat saudara semua. Setiap visi yang Tuhan kasih sama saudara, tidak ada yang tidak tergenapi. Semuanya terjadi, semuanya tergenapi, Anda alami dan jadi kesaksian di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena itu doa sama Tuhan, minta supaya Anda dibawa Tuhan naik di dimensi roh yang lebih tinggi. Sehingga mata rohani kita bisa dibukakan untuk melihat dari angle yang lebih tinggi. Ngadepinnya sama saudaraku, tapi angle-nya beda, kesimpulannya bisa beda. Ya, ayam ada di titik yang sama, tapi karena di bawah ngelihatnya cuma tanah. Tapi Raja Wali persis di atasnya, tapi di titik yang jauh lebih tinggi. Yang dia lihat view-nya lain. Kesimpulannya akan beda. Saya berdoa mulai hari ini mata rohani kita dicelikkan oleh Tuhan. Sehingga Anda bisa melihat situasi dalam hidupmu dalam perspektif dimensi yang lebih tinggi. Dan ketika engkau melihat itu, ada terobosan yang terjadi. Ada kemenangan tak terduga yang Tuhan kerjakan. Ada kejutan yang tak terduga yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Sama-sama baca Alkitab yang sama. Kalau saudara sudah dibawa Tuhan ke dimensi yang lebih tinggi. Ayatnya sama, perikopnya, pasal-pasalnya sama. Tadinya baca cuma flat. Ya kesimpulannya bisa ditebak. Pelajarannya cuma gitu-gitu aja. Tapi begitu Anda ditransferkan Tuhan ke dimensi yang lebih tinggi. Tiba-tiba insights-nya berbeda. Revelation-nya dapatnya lain. Kayak kita, wow ini kayak ayat yang baru Pak ini. Seolah-olah kayak sesuatu yang fresh. Kenapa? Karena Anda sedang dibawa Tuhan untuk naik level. Oh doa saya saat ini juga Roh Kudus bawa saudara naik level. Anda baca Alkitab mulai hari ini ada revelation yang lebih besar. Ada rahasia-rahasia yang dibukakan buat saudara yang lebih dalam lagi. Sehingga Anda bisa mengalami terobosan yang lebih besar lagi. Ini perlu untuk kita alami. Dalam rumah tangga juga sama. Kadang-kadang kita menghadapi kerumitan yang sama, masalah yang sama, kesalahpahaman yang sama. Di situasi tertentu seolah-olah semua serba salah. Ngomong apapun salah, bertindak apapun juga salah, semuanya kena semua. Tapi doa. Kalau saudara dibawa Tuhan naik terbang dengan sayapnya ke dimensi yang lebih tinggi. Nanti tiba-tiba semua yang sudah kekunci ini. Anda akan diperlihatkan sama Tuhan angle yang berbeda. Anda akan diajari Tuhan ngomong dan ketika perkataanmu engkau ucapkan itu tepat. Engkau bertindak sesuatu tadinya gak kepikiran. Sekarang tiba-tiba kepikiran engkau lakukan. Tiba-tiba urusan rumit itu clear semuanya. Selesai. Pemulihan keluarga terjadi. Di dimensi yang lebih tinggi, anything can happen. Apa yang di bawah nggak bisa, di atas bisa. Saya rasain ya, bahkan saat ini ketika saya khotbah, ada orang-orang di tempat ini secara spiritual, Anda sedang dibawa Tuhan ke dimensi yang lebih tinggi. Karena Tuhan punya rencana yang lebih besar dalam hidup saudara. Amin. Saya berdoa untuk para pengusaha di tempat ini, para profesional di tempat ini, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab saudara. Anda dibawa ke dimensi yang lebih tinggi. Sehingga Anda bisa melihat yang tadinya nggak bisa Anda lihat. Kadang-kadang peluang itu di depan mata kita. Tapi kita nggak tahu. Semua orang lain nggak ngelihat. Begitu Anda dibawa ke dimensi yang lebih tinggi, yang nggak kelihatan sekarang. Peluang itu kelihatan, kesempatan itu kelihatan. Anda masuk ke situ, breakthrough-nya besar. Itu yang menjadi alasan kenapa Tuhan membawa Raja Wali bisa terbang tinggi, ngelihatnya lebih banyak, lebih luas. The more you see, the more you get. Lebih banyak yang Anda lihat, lebih banyak juga yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Nah kemarin minggu, saya dan rombongan gereja kita ke Nias. Mission trip. Ya, dan kita excited sekali selama dalam perjalanan. Walaupun awalnya saya nggak kepengen untuk ikut. Karena memang sejak dari kecil saya bukan jenis orang yang suka pergi. Saya ini benar-benar anak rumahan saudaraku. Ya, jadi susah banget sekeluarga saya untuk ngajak saya pergi itu
Paling susah sekali. Liburan sering batal gara-gara saya nggak mau diajak pergi, nggak mau ikut. Ya, tapi di waktu-waktu terakhir, akhirnya saya kok kayak ngerasain di hati saya mau ikut. Ya sudah, saya ikut. Nah, kita berangkat, perjalanannya diberkati Tuhan, semuanya happy. Kita landing sampai di sana, di welcome sama mereka dengan luar biasa sekali. Welcome-nya hangat sekali. Kita disuguhkan ya pertunjukan budaya, tari-tarian khasnya, adatnya mereka yang keren sekali. Terus kemudian kita KKR di hall terbesarnya di sana. Kita KKR minggu. Tuhan bekerja luar biasa sekali. Ya, kita bakti sosial, kita pengobatan gratis, kita ngadain retreat encounter, ISBC komplit semuanya saudaraku. Sekian hari itu, sampai-sampai bahkan ada satu kejadian tidak direncanakan. Jadi kita itu nggak ada maksud kayak gitu. Tapi tiba-tiba dibawa ke satu kafe. Ini kafe saudaraku. Dan ketika ada di situ Tuhan bekerja luar biasa. Di kafe itu terjadi lawatan. Orang-orang yang di kafe itu dijamah, dilawat Tuhan, tumbang dalam roh, bahasa roh, terima lawatan, terima manifestasi Roh Kudus. Itu bukan di gereja, tapi di kafe. Itu perjalanan kemarin, perjalanan yang excited sekali. Makanya besok kalau ada next trip lagi mungkin saudara bisa ikut. Ya, tapi momen itu dipakai oleh Tuhan untuk bicara dalam hati saya. Sementara saya ngikutin semuanya itu, saya ngerasain Roh Kudus kayak memperlihatkan sesuatu yang sebelumnya belum saya lihat. Roh Kudus tiba-tiba kayak memberikan visi, membukakan mata saya untuk melihat bahwa revival is coming to Nias. Tadinya saya hanya mampu melihat revival for Jakarta. Revival buat Solo. Revival buat Jogja. Intinya di Pulau Jawa. Tapi sejak dari minggu lalu itu kayak sesuatu terbuka. Kayak Tuhan itu tunjukin, itu lihat. Dan kayak saya bisa ngelihat. Dan saya yes, amin, aku percaya. Revival is coming to Nias. Itu bedanya antara mata roh saudara terbuka ngelihat sesuatu. Dan Anda meyakini itu. Dibanding masih sekedar pokok amin, percaya, mengimani dan mengamini. Karena firman Tuhan berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Sama Tuhan sendiri yang membukakan mata roh saudara untuk ngelihat itu masa depan. Itu yang Tuhan akan kerjakan. Dan engkau percaya, amin. Aminnya tuh beda. Tiba-tiba kita dibawa ke level iman yang belum kita alami sebelumnya. Dan bahkan setelah itu Tuhan mulai bawa saya untuk melihat. Bukan hanya Nias. Revival is coming to Indonesia. To other islands, pulau-pulau yang lain di Indonesia. Revival is coming to the nations. Artinya dari yang tadinya saya melihat hanya segini. Sekarang saya diperlihatkan Tuhan lebih banyak. Lebih luas. Dan dalam hidup saya tuh ngalami berulang-ulang. Kalau Tuhan sudah memperlihatkan sesuatu seperti itu. Hanya tinggal tunggu waktu, sementara kita meresponi, kita maju, kita berjuang. Maka sungguh-sungguh Tuhan genapkan setiap janjinya. Saya percaya kita melihat revival di Pulau Jawa, revival di Nias, revival di Sumatera, di berbagai pulau di Indonesia. Bahkan sampai bangsa-bangsa. The more you see, the more you get. Pertanyaan, do you see it? Atau Anda hanya dengar khotbah kayak gini hanya amin, mengimani dan mengamini. Sampai sejauh itu ya good sih. Tapi Anda belum own it. Anda belum memiliki itu. Hanya ketika mata rohmu dibukakan. Amin, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Anda bisa melihat. Aku dan seisi keluargaku, kami semua diselamatkan. Yang engkau lihat, what you see is what you get. Jadi hari ini doa saya, mata rohani kita dicelikkan, diurapi, dibukakan untuk melihat lebih banyak, lebih luas, lebih besar janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan terbang di ketinggian, Raja Wali dapat mengakses makanan yang tidak dapat diakses oleh hewan yang lain. Jadi karena dia bisa terbang gitu, dia bisa mengakses makanan baik di laut, di darat, di udara. Beda sama ikan ya, cuma di laut aja, cuma di air saja. Tapi kalau Raja Wali bahkan di darat pun, di udara pun, di tempat yang tinggi pun dia bisa.
Yang lain nggak bisa, dia bisa. Ada makanan tertentu hanya bisa diakses kalau Anda di level ketinggian tertentu. Makanan di bawah-bawah sama di atas beda. Oke, karena itu hari ini doa Anda di bawah Tuhan, naik terbang tinggi dengan sayapnya di dimensi yang lebih tinggi. Sehingga Anda diberi kemampuan untuk melakukan yang tidak bisa dilakukan orang lain. Saya itu percaya gini saudaraku, sama-sama kemampuan. Ada kemampuan yang kita hanya bisa dapat dengan belajar. Dengan berlatih. Tapi Anda harus sadar, ada juga kemampuan yang Anda bisa dapat kalau dikaruniakan Tuhan sama saudara. Dan Alkitab mencatat dua-duanya. Sebagian orang gak paham ini, cuma mempercayai salah satu aja. Makanya gak lengkap dalam hidup mereka. Tapi sesungguhnya, saya berdoa hari ini untuk hidup saudara, ada kemampuan-kemampuan baru yang Tuhan karuniakan kepada saudara, yang membuat saudara bisa melakukan yang orang lain tidak bisa lakukan. Dan dengan itu Tuhan bawa saudara naik ke level ketinggian yang harusnya tadinya nggak mungkin. Tapi terjadilah dalam hidup saudara. Dalam karirmu terjadilah dalam hidupmu. Dalam pekerjaanmu, dalam kawan terjadilah dalam hidup saudara. Dalam pelayanannya terjadilah Tuhan kerjakan. Level ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena dibawa oleh Tuhan. Ini yang dialami oleh Daud. Daud itu startnya dari zero, dari bawah. Di keluarganya pun dia nggak dianggap. Kakak-kakaknya didukung, dia sendiri kayak dianaktirikan. Tapi bagaimana mungkin anak muda yang gak ada apa-apanya dalam waktu sekejap jadi pahlawan besar buat seluruh bangsa. Ibaratnya saudara punya teman dan kemarin baru aja ketemu dan hahihi dan sama-sama nobody-nya, tapi besok ketemu dia sudah menjadi topnya. Bahkan tentang Daud dibandingkan sama rajanya, number one-nya. Dinyanyikan lagu, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu kayak sekejap itu berubahnya cepat sekali. Sekecepat itu Tuhan bisa membawa Anda naik ke atas. Makanya itu didukung oleh sayap Raja naik tinggi. Di level yang gak mungkin bisa. Rakyat jelata kok bisa jadi mantu raja. Harusnya mantu raja kan raja cari yang levelnya sekelas lah. Ini beda kelas sama sekali. Tapi bisa lagi. Bisa lagi. Coba Anda renungkan. Ini yang dialami oleh Daud. Bukan hanya jadi raja. Tapi dia menjadi raja yang terbesar. Yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel. Bahkan sampai di satu titik. Tuhan itu sangat tersentuh sama Daud. Karena kerinduan hati Daud untuk membangun bait Allah. Saking tersentuhnya Tuhan. Tuhan kasih blessing yang spesial sama Daud. Kita baca ya. 2 Samuel 7. Ayat 8 sampai ayat 9. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Daud di padang diambil sama Tuhan, didudukkan di singgasana. Saya nggak tahu Tuhan ambil saudara dari mana, di padang mana. Tapi saya percaya ada singgasana yang Tuhan siapkan untuk promosi saudara. Untuk bawa saudara mengalami kemuliaannya. Ini naik level nih. Karena didukung di atas sayap Raja Wali. Ayat 9. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Coba Anda renungkan. Yang melenyapkan musuhnya Daud berarti siapa? Tuhan sendiri loh. Makanya zaman itu paling gak enak jadi musuhnya Daud. Daud disayang Tuhan, Anda musuhin Daud. Anda jadi musuhnya Tuhan, dilenyapkan sama Tuhan. Ini Tuhan yang ngomong, aku melenyapkan musuh-musuhmu. Makanya kalau Anda ketemu sama model Daud ini, Anda jangan musuhan lah. Anda jadi berkat aja, Anda akan diberkati oleh Tuhan. Oke. Terus Tuhan ngomong begini, aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Saya percaya janji ini untuk seseorang di tempat ini.
Anda sekarang nobody, tapi Tuhan akan membuat engkau jadi orang besar. Namamu akan dibuat jadi besar. Seperti nama orang-orang besar di kota ini. Nama orang-orang besar di negeri ini. Terjadilah itu dalam hidup saudara. Kalau Tuhan bisa lakukan untuk Daud, Tuhan juga lakukan untuk saudara. Lihat saudaraku bagaimana Tuhan ngerjain semuanya ini buat Daud. Tuhan yang ngomong, aku yang membuat, aku yang menjadikan. Ini Daud hebatnya kayak gitu ternyata karena disupport Tuhan. Bukan karena kemampuannya sendiri loh. Ini karena backingnya Tuhan. Lanjutin ayat 12, 13, dan 16. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan apa? Mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan apa? Kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di zaman modern sekarang ini, seberapapun powerful seseorang, 5 tahun periodenya, 5 tahun periodenya. Tapi kalau Tuhan sama Daud berurusan, Tuhan janjinya bukan seumur hidup, tapi keturunan demi keturunan sampai selama-lamanya. Wow. Ini kayak rakyat jelata seperti Daud yang di bawah sini bisa naik di level ketinggian yang tak terduga. Akan terjadi dalam hidupmu. Tangan Tuhan sendiri yang membawa engkau naik ke level ketinggian yang tak terduga. Yang buat engkau sekarang sepertinya muluk-muluk, sepertinya mustahil. Tapi tangan Tuhan yang akan menjadikan itu dalam hidup saudara. Sampai begitu luar biasanya semua yang Tuhan lakukan buat Daud ini. Mari kita lihat responnya Daud. Ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan. Sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Daud kayak overwhelmed by the goodness of God. Dia kayak wow, gak kepikir sama sekali. Coba Anda bayangin kalau jadi Daud rakyat jelata gitu punya cita-cita. Menurut saudara, buat Daud yang cuma kerjaannya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, suruh punya mimpi yang besar, punya visi yang besar. Visi besar kayak apa? Paling segitu-segitu, dia gak akan mimpi sama sekali ngalami semuanya itu. Tapi Tuhan yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan tangannya yang mengangkat Daud dari yang paling bawah jadi top di atas dan itu langgeng selamanya. Sampai Daud ngomong, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku ini? Sampai engkau membawa kami sampai sedemikian. Makanya saudaraku ya, kalau Anda tuh hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Ini loh janji Tuhan. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati manusia, Tuhan berikan. Bagi orang-orang yang mengasihi dia. Saya dalam tahapan tertentu rada bisa merasakan perasaannya Daud ini. Pengalamannya beda tapi feeling perasaannya sama. Kenapa saya ngomong begitu? Karena kalau saya flashback melihat sejarah keluarga saya, kita sadar diri lah. Ya, saya dengar cerita dari papa mama saya. Mungkin saudara juga sebagian sudah dengar. Pak Ubaja, papa saya tadinya anak remaja yang DO, drop out, SMP kelas 2. Kenapa? Saking mindernya, dibully di sekolah. Ngalami masalah di rambutnya. Sampai akhirnya bukan cuma rambut, alis, semua rambut di sekujur badannya. Dan itu dia dibully saking mindernya dia DO. Dia nggak berani ketemu sama siapa-siapa. Kalau ada yang datang ke rumah, kerabat datang ke rumah, dia sembunyi di bawah kolong ranjang. Menurut saudara, orang seminder itu seperti apa masa depannya? Ketemu orang nggak berani, ngapa-ngapain nggak berani. Seperti apa masa depannya? Kayak hopeless. Mama saya juga sama. Datang dari keluarga yang sangat sederhana.
Kalau makan cuma nasi sambal, ya kalau lebih mewah, itu telur satu didadar selebar mungkin. Dan setipis mungkin. Terus kemudian dikasih garam yang banyak sekali, ya. Terus dipotong-potong, akhirnya dibagi potongan-potongan itu sekeluarga. Makan itu suatu makanan yang luar biasa. Jadi awalnya seperti itu. Tuhan bawa dari waktu ke waktu sampai hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada. Omongan saya kayak Daud nih, siapa kami ini Tuhan? Sehingga Tuhan bawa kami sampai sedemikian. Saya belum ada sama sekali apa-apanya dibandingkan Daud. Tapi perasaan itu kita ngerasain. Perasaan kayak dikepung dengan kebaikan Tuhan. Dipenuhi dengan cintanya Tuhan. Saya berdoa kesaksiannya Daud ini akan jadi kesaksian yang engkau ceritakan di dalam hidupmu. Siapa aku Tuhan, kebaikanmu, kasih setiamu tidak pernah habis, selalu baru tiap pagi dalam hidupku. Doa saya terjadilah itu dalam hidup saudara. Amin. Jadi gak henti-hentinya Tuhan kerjakan lagi. Saya tanya saudaraku ya, 2 minggu yang lalu saya khotbah di ibadah ini enggak? 2 minggu yang lalu. Berarti belum cerita saya di sini. Ya satu lagi anugerah yang Tuhan sedang kasih. 2 minggu dari sekarang tanggal 7 Juli. Kita akan kedatangan sekitar 9 tamu dari Amerika. Dari Oral Roberts University. Ini adalah salah satu universitas terbaik di Amerika Serikat. Ya, dan khususnya untuk gereja-gereja aliran seperti kita, Pentakosta Karismatik. Ini adalah universitas nomor 1 terbaik sedunia untuk mencetak hamba-hamba Tuhan. Makanya anak-anak pendeta gereja terbesar di seluruh dunia, sekolahnya ya di sini. Dan hampir semua mayoritas pendeta-pendeta gereja terbesarnya Amerika lulusan sekolah ini. Tapi 9 orang top leadersnya dari presidennya sampai top leadersnya. Tanggal 7 Juli nanti di Haleluya Center di PIK itu ibadah jam 10 pagi. Mereka akan datang dan di situ kita akan melakukan penandatanganan MOU kerjasama antara Oral Roberts University sama kita untuk launching Oral Roberts University Indonesia. Coba saudara renungkan. Dari sekian banyak gereja di Indonesia, dari sekian banyak pilihan yang ada, tapi mereka maunya kerjasamanya bersama dengan kita. Saya juga nggak ngerti kayak gimana, kita juga nggak berusaha seperti apa. Kayak Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang buka pintu, dikonekin semuanya, jadi sendiri. Tuhan tuh kalau sudah kerja dalam hidup saudara ya, Anda akan terheran. Anda nggak bisa pun dimampukan sama Tuhan. Tuhan akan buka pintu-pintu dalam hidup saudara. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Tiba-tiba keajaiban terjadi lagi. Tiba-tiba Anda dibawa naik level lagi. Ke ketinggian yang lebih dan lebih lagi. Dan itu perjalanan bersama Tuhan. From glory to glory. Anda yang sudah sekian tahun di gereja kita, kesaksian kayak gini nggak pernah berhenti. Selalu akan ada hal yang baru lagi, hal yang baru. Kita nggak hanya cerita kesaksian berapa belas tahun yang lalu, tapi tiap saat Tuhan itu nyatakan anugerahnya. Oh, kiranya terjadilah di dalam kehidupan saudara. Mulai hari ini akan ada kesaksian yang tidak akan pernah titik, tidak akan pernah berhenti, selalu koma, selalu ada serinya, selalu ada kelanjutannya, kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Ini yang terakhir ya. Dengan terbang di ketinggian, Raja Wali dapat menghindari predator yang bisa mencelakakan. Kalau Raja Wali di tempat yang rendah, gampang untuk dijangkau, gampang untuk ditarget, gampang untuk diserang. Oleh predator yang lain atau oleh manusia. Karena itu gampang celaka. Tapi karena dia bisa terbang di tempat yang tinggi, dia buat sarang di tempat yang sangat tinggi. Semakin tinggi, semakin aman. Tahukah saudara, ketika Tuhan ngomong, aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, aku membawa kamu terbang tinggi, artinya Tuhan mengamankan saudara.
dari predator-predator yang bisa merontohkan pernikahanmu, menghancurkan keluargamu, merubuhkan masa depanmu, pekerjaanmu, keuanganmu. Tapi kalau Anda dibawa naik oleh Tuhan, yang tadinya ancaman, sekarang bukan lagi ancaman. Ancamannya ada, tapi kayak Raja Wali ya, karena dia naik di tempat yang tinggi, tidak tergapai lagi. Nggak bisa lagi. Oh, saya berdoa. Yang seperti ini Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuhan buat Anda aman dari semua serangan si jahat. Tadinya Anda mungkin bisa diguna-guna, masih terbuka celahnya untuk diserang dengan santet dan macam-macam. Tapi tahu nggak saudara, kalau Anda dibawa Tuhan naik level dalam anointing, dalam pengurapan Tuhan atas hidupmu. Begitu pengurapan di level tertentu itu Tuhan kasih sama saudara, Anda nggak khawatir lagi. Karena Tuhan akan pastikan yang memberkati Anda diberkati Tuhan. Yang mengutuki saudara dikutuki Tuhan juga. Jadi semua serangan yang ditujukan sama saudara akan berbalik sama yang ngirim. Jadi mulai hari ini saya berdoa, Tuhan tambahkan urapannya dalam hidup saudara. Tuhan tingkatkan anointingnya dalam hidup saudara. Dan semua serangan-serangan santet, semua serangan si jahat digagalkan, dihancurkan, bahkan berbalik kepada pengirimnya. Dan Anda mengalami kemenangan yang luar biasa. Kita aman dalam lindungan Tuhan. Amin, haleluya. Dalam pekerjaan juga sama, dalam keuangan juga sama. Sama-sama bisnis yang sama sedang berjalan, ada bisnis yang rapuh. Dihajar sedikit lagi setelah hajaran-hajaran pendahulu, dihajar sedikit lagi bisa rontok semuanya tuh. Keuangannya masih jalan, tapi ada keuangan yang solid, ada keuangan yang rapuh. Kalau keuangan sudah rapuh, digoyang dikit, habis semua. Tapi kalau saudara membawa saudara terbang tinggi, keuanganmu dibawa terbang tinggi, pekerjaanmu, karirmu dibawa terbang tinggi, goncangan serangan nggak ngefek lagi sama saudara. Ada goncangan tapi nggak kerasa. Ngelalui krisis finansial, tapi it's okay buat saudara. Kenapa? Karena Anda sudah dibawa naik level, terbang tinggi. Ya saya masih ingat saudaraku, pertama kali gereja kita dimulai. Pada waktu itu kita belum punya izin gereja. Dan karena kita belum punya izin gereja, oleh orang-orang pihak-pihak yang gak suka sama kita, itu dijadikan celah untuk ganjal kita. Untuk nyerang kita, untuk nakut-nakuti, untuk mengintimidasi, untuk membuat kita jadi dalam kondisi yang tersudut. Ya sampai akhirnya salah satunya ada orang yang ngirim surat ke balai kota mempermasalahkan keberadaan kita, tujuannya supaya kita ditutup. Nah karena belum ada izin gereja, aman nggak? Kan nggak aman, masih ibadah tapi rapuh. Kapanpun bisa ditutup. Tapi di momen itu Tuhan ambil alih. Waktu kita dipanggil ke balai kota, di situ Tuhan jamah wali kotanya yang harusnya nutup kita, tapi malah ngomong, saya akan kasih izin resmi. Begitu dapat izin resmi, ancaman bukan lagi ancaman. Karena sekarang Tuhan kokohkan kita, Tuhan buat kita aman dalam perlindungan Tuhan. Oh kiranya dalam aspek legalitas, dalam aspek perizinan, dalam berbagai aspek dalam hidup saudara, Anda dibawa Tuhan terbang tinggi. Sehingga lawan-lawan saudara tidak mampu lagi menggapai saudara. Dalam keuangan juga sama. Pertama kali gereja kita beli gedung bioskop, dirubah jadi gedung gereja, waktu itu pakai hutang bank. Nah Anda tahu kan yang namanya hutang membuat kita nggak aman. Dan benar saja waktu itu kita nggak bisa bayar hutang. Bukan hanya pokoknya, bunga saja nggak bisa bayar. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda hutang bank, pokok dan bunganya saja pun Anda nggak bisa bayar. Next berikutnya apa yang bisa terjadi? Itu tinggal eksekusi kan? Jaminan akan diambil. Jadi gedung gereja yang kita pakai masih dipakai, tapi rapuh sekali. Kapanpun bisa diambil. Mungkin ada di antara saudara keadaan seperti itu. Tinggal di rumah yang sama tapi
Gak aman. Hari ini Tuhan akan take over. Hari ini Tuhan akan mengambil alih dalam hidup saudara. Dan membawa Anda untuk terbang tinggi. Tuhan ambil alih keadaan kita waktu itu. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan curahkan berkat sampai berkelimpahan. Sehingga hutang yang memang sudah kita nggak mampu bayar itu. Dengan caranya yang ajaib. Lunas. Dan kita ngalami kelegaan. Kita ngalami kelepasan yang luar biasa. Sejak saat itu sampai sekarang aman saudaraku. Bebas hutang. Secara finansial. Oh, Tuhan akan bawa saudara terbang tinggi. Karena itu Anda akan aman dalam lindungan Tuhan. Aman pernikahan saudara, aman keluarga saudara. Dari gangguan-gangguan, dari serangan-serangan untuk menghempaskan, menghancurkan keluarga saudara. Tuhan jagai saudara. Aman masa depanmu, in the name of Jesus. Aman karir saudara, aman pelayanan saudara, aman kesehatan saudara. Aman hidup saudara. Naik terbang tinggi bersama Tuhan. Kita aman dalam lindungan Tuhan. Anda percaya itu? Ayo bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Sayamu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan. Mari angkat dua tanganmu, katakan. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi, segenap hati, katakan. Dengan sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sangat beda sekali kalau kita mendaki gunung itu sendiri dibandingkan kalau kita ditopang dengan sayap Tuhan. Karena itu jangan hidup dengan kekuatan sendiri. Pastikan engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Karena experience-nya beda, hasilnya pun juga beda. Karena itu saya mau beri kesempatan buat Anda yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati saudara, undang dia masuk jadi Tuhanmu, jadi Juru Selamatmu. Maka engkau akan terima pengampunan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau akan terima jaminan keselamatan. Hidup kekal dalam kerajaan surga. Dan dia akan menopang hidup saudara. Anda yang mau itu, mari kita angkat dua tangan kita. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Jadi Selamatku. Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. hidupku milik Tuhan Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Melayani Yesus. Melayani Yesus. Jadi saksi Kristus. jadi saksi. Aku percaya. Aku percaya Aku sudah diselamatkan. sudah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Yang kedua sekarang saya mau berdoa supaya firman Tuhan hari ini dimeteraikan dalam hidup saudara. Anda dibawa Tuhan terbang tinggi. Kayak Daud dia dibawa, tapi karena dibawa Tuhan terbang, maka dia bisa naik ke level ketinggian yang tak terduga.
Saya berdoa stamina Raja Wali, kekuatan Raja Wali seperti itu dikaruniakan kepada saudara untuk Anda bisa terbang tinggi. Anda yang mau, mari dengan segenap hati datang di hadapan Tuhan. Angkat dua tangan saudara dan katakan dengan kuat, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berikan kepadaku berikan kepadaku kekuatan Raja Wali. kekuatan